Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh, Jumat siang. Ada gambar gue, Bang. Dalam kesempatan, Presiden juga menyapa korban banjir yang terbaring hingga menyapa anak-anak di pengungsian. Presiden Prabowo memastikan pemerintah tak akan tinggal diam dan akan terus turun membantu masyarakat terdampak. Prabowo juga sempat meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Saya lihat keadaan, insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya, ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum, ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Selain itu, Presiden Prabowo berharap kondisi di wilayah-wilayah terdampak banjir dan longsor Sumatera lainnya dapat segera pulih. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan warga Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, ini berburu sembako ke Aceh Tenggara. Mereka harus berjuang dengan berjalan kaki, menggendong bahan baku dengan kain melewati bukit yang terjal dan ekstrim. Warga Manggul. Seperti inilah perjuangan sejumlah warga membawa kebutuhan pokok melintasi bukit yang terjal dan ekstrim menuju desa Rumah Bundar dan Marpungi. Kondisi jalan menuju Kabupaten Gayo Lues putus total, memaksa warga harus berjuang untuk mendapatkan sejumlah bahan makanan ke Aceh Tenggara. Desa Marpungi berada di Kecamatan Putri Betung, Gayo Lues, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan hingga kini masih terisolir. Akses jalan yang putus dan kebutuhan pokok yang sangat mahal di Gayo Lues membuat Sapwan dan warga lainnya mencari dan membeli kebutuhan pokok ke Kabupaten Aceh Tenggara dikarenakan lebih dekat dan mudah didapat. Posisi kami di sana terisolasi, Terisolasi ya? Terisolasi. Terpaksa kami ngambil bahan makanan dari Aceh Tenggara. Ya. Kenapa ke Aceh Tenggara, Bang? Lebih dekat Aceh Tenggara ke Gayo Lues, jalannya putus total. Putus total ya. Kebutuhan pokok di Kabupaten Gayo Lues seperti harga beras sudah mencapai Rp500.000 per sak dengan berat 15 kg. Selain beras, harga BBM juga melambung tinggi hingga mencapai Rp50.000 per liter. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi 2 orang lansia penderita stroke di desa Burni Pase, Bener Meriah, Aceh ini berlangsung dramatis. Anggota TNI yang membantu evakuasi ini harus berjalan kaki 6 km melewati jalan terjal dan berlumpur. Dua orang lansia berusia 60 dan 65 tahun penderita stroke ini harus digotong secara bergantian oleh anggota TNI. Mereka menjadi korban banjir bandang di Bener Meriah, Aceh yang desanya terisolir. Akibat akses jalan yang lumpuh, kedua lansia ini digotong dengan cara berjalan kaki hingga 6 km menuju ke Puskesmas Buntul yang menjadi fasilitas kesehatan terdekat. Medan terjal dan licin membuat evakuasi hanya bisa dilakukan secara manual tanpa bantuan kendaraan, apalagi alat berat.
Setibanya di Puskesmas Buntul, kedua lansia langsung ditangani oleh petugas kesehatan untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga kini anggota TNI di wilayah terdampak banjir bandang terus terjun ke lapangan membantu evakuasi warga terdampak. Dari Bener Meriah Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas kepolisian pastikan keselamatan warga saat menyeberangi jembatan darurat Sungai Aek Garoga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pasca musibah banjir bandang 25 November lalu. Petugas membantu membawa barang bawaan warga, bahkan dengan menggendong anak-anak melintasi jembatan. Banjir bandang yang menerjang Tapanuli Selatan menyisakan banyak kerusakan. Nyawa melayang, rumah, dan perkampungan menghilang. Sungai pun kian lebar, sementara jalan seakan berubah menjadi sungai. Seperti jalan lintas Sibolga Padang Sidimpuan ini. Akibat diterjang banjir bandang, jalan penghubung Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara ini berubah menjadi aliran sungai. Akibatnya ratusan warga sekitar terisolir. Kala petaka mereda, aparat kepolisian dan warga bergotong royong membangun jembatan darurat. Walaupun dibuat dari gelondongan kayu yang dibawa bandang, jembatan sepanjang 20 meter ini bisa difungsikan. Untuk menjaga keselamatan warga, personil Satprimo Polda Sumatera Utara dikerahkan dari pagi hingga sore. Secara bergantian mereka berjaga di sekitar jembatan. Kami di sini bertugas bang untuk buka tutup rute yang sudah dibuat bang, jembatan darurat. Bila mana ada yang mau dari Garoga ke Anggoli ataupun sebaliknya, kami sistem bergantian. Jika dari Anggoli mau ke Garoga, kami tutup dulu akses yang dari Garoga. Begitu juga sebaliknya bang. Ya syukurlah ada Bang Brimob bisa terbantu kita untuk menyeberangi jembatan ini. Karena kalau dilihat, wah sangat takut kita ya kan. Tapi karena ada Bang Brimob kita terbantu, karena kita anak-anak kita kecil-kecil. Bencana sudah berlalu, kini saatnya bahu-membahu membangun kembali yang rusak dan menata hidup baru. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan.